Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil project based learning kami di UMKM Butayib. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Lestari dengan NPM 034 dan beserta teman-teman saya. Pemateri pertama ada Nabila Saputri dengan NPM 008 dan pemateri kedua ada Lydia Saputri dengan NPM 002 dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Kita lanjut saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Saputri. Baiklah, saya akan membacakan mengenai profil perusahaan dari UMKM yang kami kunjungi. Jadi yang pertama, nama UMKM yang kami kunjungi yaitu adalah Warung Makan Butayib. Bidang usahanya ada di industri kuliner. Lokasinya ada di Jalan Bumi Manti 3, nomor 39, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Produk yang dijualnya yaitu ada nasi dengan berbagai macam lauk pauk seperti telur balado, telur goreng, ayam saus manis, dan lain sebagainya. Kemudian visi dari UMKM ini adalah menjadi warung makan terfavorit di Bandar Lampung dan misinya adalah kualitas produk adalah yang utama. Kemudian ada sistem akumulasi biaya yang berlaku di warung makan Butayib, yaitu sebelum penerapan metode costing UMKM warung makan Butayib menggunakan sistem akumulasi biaya yang lebih sederhana dan tidak terstruktur. Karena biaya-biaya produksi yang terjadi selama proses produksi hingga menjadi produk jadi tidak diidentifikasi secara rinci, sehingga sulit untuk mengetahui biaya produk yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya pemilik UMKM dalam menentukan biaya estimasi produk hingga menyebabkan ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan dengan harga yang sebenarnya. Kemudian juga biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan produk seperti biaya overhead tidak dihitung secara terpisah melainkan dianggap sebagai biaya tetap. Serta biaya tenaga kerja tidak dihitung karena menggunakan tenaga kerja pemilik sendiri dan tidak adanya sistem untuk mengukur kinerja yang efektif untuk mengetahui area apa saja yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki. Selanjutnya ada penerapan metode proses costing di warung makan Butayib, yaitu penerapan proses costing bagi UMKM warung makan Butayib adalah dengan mengetahui biaya pada setiap proses. Pemilik warung makan Butayib dapat mengendalikan dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi yang akurat dapat membantu warung makan untuk tetap kompetitif dan memperoleh keuntungan yang wajar. Identifikasi proses yang boros atau tidak efisien dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah perbaikan. Data biaya yang akurat memungkinkan pemilik warung makan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pembelian bahan, penentuan menu, dan strategi pemasaran, membantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, yang penting untuk evaluasi usaha UMKM warung makan Butayib. Saya akan presentasikan hasil perhitungan kelompok kami terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh warung makan Butayib selama 1 bulan. Pertama, ada biaya bahan baku selama 1 bulan, yaitu telur sebanyak Rp2.400.000, cabai sebanyak Rp480.000, bawang merah dan bawang putih sebanyak Rp480.000, tomat sebanyak Rp240.000, penyedap rasa sebanyak Rp60.000, beras sebanyak Rp1.084.000, total biaya bahan baku sebanyak Rp4.740.000. Sedangkan yang kedua ada biaya tenaga kerja sebanyak Rp1.000.000 dan biaya overhead yaitu kertas nasi sebanyak Rp138.000, karet Rp37.260, plastik Rp63.000 dan gas Rp24.000. Total biaya overhead sebanyak Rp262.250. Selanjutnya kelompok kami membuatkan laporan biaya pokok produksi untuk warung makan Butayib. Pertama ada schedule produksi, yaitu produk masuk proses sebanyak 1.200 unit dan produk yang sudah selesai dalam proses menjadi produk jadi sebanyak 1.200 unit. Yang kedua, pembebanan biaya. Elemen-elemen biayanya adalah biaya bahan baku sebanyak Rp4.740.000, biaya tenaga kerja sebanyak Rp1.000.000, dan biaya overhead sebanyak Rp262.250. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Produk jadi 1.200 unit dengan total Rp6.02.200.
Perhitungan laba warung makan Bu Toyib selama 1 bulan yaitu produk jadi dengan harga jual Rp10.000 dan jumlah unit yang diproduksi selama 1 bulan yaitu 1.200 unit. Total penjualan yaitu Rp12 juta dalam 1 bulan. Biaya produksinya sebesar Rp6.02.250 dan laba neto yang diperoleh oleh warung makan Bu Toyib selama 1 bulan adalah Rp5.997. Selanjutnya ada analisis hasil implementasi. Nah, hasil yang didapatkan setelah implementasi metode proses costing di UMKM Warung Makan Bu Toyib itu meningkatkan beberapa aspek. Yang pertama ada efisiensi biaya. Nah, menggunakan metode proses costing di mana UMKM Warung Makan Bu Toyib dapat memonitor biaya pada setiap tahap proses dengan lebih baik. Ini memungkinkan pemilik usaha UMKM untuk mengidentifikasi unit yang bisa dihemat dan mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada akurasi pencatatan. Nah, metode proses costing itu mengharuskan pencatatan yang lebih teliti dan terperinci. Nah, biaya untuk setiap proses dicatat secara sistematis yang mengurangi resiko kesalahan dan peningkatan akurasi laporan keuangan. Selanjutnya ada profitabilitas. Nah, dengan mengetahui biaya per unit yang akurat, UMKM Warung Makan Bu Toyib dapat menerapkan harga jual yang lebih kompetitif dan menguntungkan. Ini dapat meningkatkan margin keuntungan dan memastikan keberlanjutan usaha. Lalu, yang keempat ada pengambilan keputusan. Nah, menggunakan data-data yang akurat dengan menggunakan metode costing di mana pemilik UMKM membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pembelian bahan baku, penentuan menu, dan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Nah, dengan biaya yang lebih terkontrol dan produk yang konsisten, UMKM dapat menawarkan harga yang stabil dan kualitas produk yang lebih baik, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada rekomendasi perbaikannya sistem. Nah, setelah kita menggunakan proses sistem, proses costing gitu, ada rekomendasi terbaik. Yang pertama ada implementasi sistem akuntansi terkomputerisasi. Ini mengotomatiskan pencatatan transaksi keuangan dan mengurangi kesalahan manual. Dengan mengimplementasikan dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan, penghematan waktu, dan memudahkan analisis biaya. Lalu yang kedua ada strategi operasi. Strategi operasional prosedur atau disebut dengan SOP. Nah, SOP ini dibutuhkan karena untuk memastikan setiap proses operasional memiliki langkah-langkah yang jelas dan konsisten. Implementasi ini mengurangkan variabilitas dalam proses kerja, meningkatkan kualitas layanan. Lalu ada feedback dari pelanggan untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan secara lebih baik, sehingga kedepannya memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan penerapan metode proses costing untuk UMKM dapat memberikan pandangan yang rinci dan terstruktur mengenai biaya produksi setiap tahapannya dan memungkinkan UMKM untuk mengelola dan mengoptimalkan biaya dengan lebih baik dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik bagi UMKM. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.